Halo, berjumpa lagi dengan saya, Marisa, di modul 7 mengenai Human Resource Management and Payroll Cycle. Nah, dalam cycle yang kali ini melanjutkan expenditure cycle di modul sebelumnya, di mana untuk Human Resource Management dan Payroll Cycle, kita lebih berfokus ke siklus untuk manage dari SDM yang ada di perusahaan dan juga penggajian itu sendiri. Sehingga nanti diharapkan setelah melihat video ini, bisa membuat data flow diagram untuk human resource management dan payroll cycle, terutama tahu level-levelnya dan juga proses yang ada di dalamnya. Di modul 7 kali ini mengenai Human Resource Management Process. Nah, ini adalah proses-proses yang biasa terjadi di Human Resource, di mana ada recruiting and hire new employees. Kalau kita lihat di slide ini, pada saat proses Human Resource merekrut karyawan. Dan karyawan yang direkrut itu sendiri juga melalui proses selection dari perusahaan, di mana ditangani juga oleh Human Resource Management. Kemudian karyawan akan mengalami proses training. Training itu pada saat dia sosialisasi terhadap pekerjaannya apa saja. Kemudian job assignment, pekerjaannya detail-detailnya, job desk-nya seperti apa. Baru dia mulai masuk, diberi pekerjaan dari bosnya, dari atasannya. Kemudian setiap bulan mereka mendapatkan compensation, yaitu payroll, pembayaran gaji, hak yang akan diterima karyawan, dan kemudian akan dilakukan performance evaluation, di mana performance evaluation ini mengevaluasi performance karyawan di setiap pekerjaan mereka. Jadi biasanya untuk performance evaluation ini akan diberikan tolak ukur berupa KPI, Key Performance Indicator di awal, yang membuat karyawan itu tahu apa sih yang harus dicapai dari setiap tahun mereka bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu performance evaluation. Nah, kemudian yang terakhir adalah discharge of employees, voluntary or involuntary. Nah, ini maksudnya adalah proses ketika si karyawan ini ingin resign dari perusahaan tersebut. Nah, maksudnya voluntary adalah jika memang dari sisi karyawan tersebut dia yang mengajukan ingin resign. Kemudian jika involuntary itu maksudnya adalah dari sisi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Nah, kemudian dari sisi human resource dan payroll di sini, kita bisa melihat ada siklusnya, yaitu kalau kita ingin menggambarkan data flow diagramnya, nah di sini kita bisa lihat proses untuk diagram nolnya. Yang pertama untuk perekrutmen dari karyawan sendiri, tadi saya sempat jelaskan di awal mengenai employee selection, di mana proses selection employee ini melalui beberapa tahapan. Biasanya kalau di perusahaan itu kita mulai dengan psikotes. Kalau misalnya psikotesnya lolos, kemudian kita masuk ke tahapan interview. Biasanya interview dengan HR-nya, baru kemudian interview dengan user yang akan mempekerjakan kita di divisi mereka, bisa dari sisi manajernya atau bahkan ada juga interview yang langsung sampai ke level direkturnya. Sehingga proses interview ini adalah proses yang sangat penting, dan tentunya di employee requirement ini ketentuan-ketentuannya dijelaskan, kamu tuh harus seperti apa, kemudian yang baik itu seperti apa, dan mereka juga menanyakan pengalaman bekerja di tempat sebelumnya seperti apa dari sisi karyawan yang diinterview. Nah, kemudian proses yang di 1.0 ini, jika kita ingin merinci lagi, yaitu ada namanya employee induction. Jadi untuk karyawan-karyawan yang sudah menerima proses seleksi, sudah dipilih misalnya dari 1.000 orang hanya dipilih misalnya sekitar 20 orang untuk menepati manajemen program, misalnya manajemen development program. Kan banyak sekarang di perusahaan-perusahaan itu mereka melakukan sistem manajemen development program, sehingga mereka develop talent-talent yang memang fresh graduate yang bisa dibentuk untuk talent yang berkualitas dari perusahaan tersebut. Nah, di employee induction ini si karyawan akan dibekali pengetahuan-pengetahuan, mulai dari pengetahuan skill dari sisi pekerjaan dan juga pengetahuan-pengetahuan dari sisi soft skill karyawan itu sendiri seperti apa. Nah, itu adalah employee induction. Nah, kemudian apabila karyawan sudah masuk ke dalam suatu pekerjaan, nah mereka akan mengalami tahapan yang proses kedua, itu adalah proses payroll, di mana proses payroll ini adalah kita melakukan evaluasi dari per bulannya itu karyawan bekerja seperti apa, dan juga mengevaluasi dari
pekerjaannya dia itu sendiri. Dan di sini prosesnya adalah calculate payroll liabilities dan juga disburse payroll. Ya, disburse payroll itu adalah proses di mana pada saat si bagian HR ini mendistribusikan penggajian ke masing-masing karyawan. Yang berikutnya adalah performance management. Nah, untuk performance management ini adalah penilaian karyawan dalam setahun. Nah, kira-kira apa sih pekerjaan karyawan tersebut, sesuai target nggak sih? Nah, di sini ada proses performance management, penilaian dari karyawan. Yang pertama adalah assessment, yaitu performance management assessment, dan juga yang kedua adalah adjustment. Nah, bedanya apa sih assessment dengan adjustment? Nah, di dalam performance management assessment ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang merupakan pekerjaan sesuai dengan job desk dari si karyawan itu sendiri. Jadi biasanya kita di awal tahun kita diberikan job desk. Nah, dari job desk-nya itu kan misalnya ada 10 job desk gitu ya. Nah, seiring waktunya berjalan, itu kadang-kadang ada tugas-tugas tambahan yang di luar job desk tersebut, atau bahkan di performance manajemennya itu ada namanya tugas khusus. Nah, ini umum di perusahaan-perusahaan sering digunakan, di mana tugas khusus ini ada bobot tersendiri dan tidak dirinci tugas khususnya apa, sehingga itu untuk menjembatani jikalau dalam satu tahun ada proyek-proyek yang membutuhkan bantuan si karyawan tersebut akan di-assign khusus untuk proses-proses tersebut proyeknya ya. Nah, di situ kita akan berhadapan dengan kriteria di mana performance management adjustment. Jadi ada adjustment khusus untuk pekerjaan-pekerjaan karyawan dan juga kira-kira karyawan ini sudah siap naik tingkat atau belum. Kalau misalnya dilihat performance-nya bagus, dia akan dievaluasi untuk naik ke level berikutnya yang lebih tinggi. Nah, jadi proses performance management tuh kira-kira seperti itu.